Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Pelatihan? Perkenalkan, saya Endang Sutisnowati, Widaiswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Sobat Pelatihan, kali ini saya akan menyampaikan materi langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Sobat Pelatihan tentunya sudah mengenal tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Langkah-langkahnya itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah merencanakan atau perencanaan. Yang kedua adalah tindakan, kita melakukan tindakan kelas. Yang ketiga adalah melakukan observasi atau pengamatan. Dan yang keempat adalah melakukan refleksi. Untuk langkah pertama, yaitu merencanakan tindakan. Di dalam merencanakan tindakan itu ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, seorang guru harus memperhatikan apa permasalahannya, kemudian apa yang dihadapi siswa di kelas di dalam pembelajaran, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana kelanjutannya. Jadi di dalam identifikasi masalah harus mengandung 2 hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran itu dan kedua adalah bagaimana hasil dari pembelajaran itu. Setelah identifikasi masalah, maka kita akan fokus pada permasalahan. Dalam hal ini adalah fokus PTK itu sendiri, yaitu fokus pada tindakan kelas. Yang pertama, bagaimana seorang guru melibatkan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana kemungkinan atau kecenderungan hal-hal untuk ditangani oleh guru. Yang ketiga, bagaimana seorang guru itu memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi menarik, menjadi fun, dan menjadi bermakna. Setelah fokus PTK, coba kita menganalisis perumusan masalahnya. Di dalam rumusan masalah itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana rumusan masalah itu menyatakan sebuah proses. Kemudian yang kedua, rumusan masalah itu menjawab sebuah masalah, yaitu hasil dari prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dalam perumusan masalah itu penting untuk dirumuskan. Yang pertama dengan menggunakan kalimat tanya, kemudian yang kedua mudah diukur, kemudian yang ketiga rumusan masalah itu harus menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang akan diselesaikan. Oleh karena itu, deskripsi perumusan masalah itu adalah merupakan permasalahan yang harus dipecahkan, dipertanyakan dalam bentuk pertanyaan atau sebuah kalimat tanya yang pertanyaannya atau pernyataannya dapat menggugah perhatian, kemudian dijabarkan dalam sebuah kalimat yang operasional. Untuk perencanaan, setelah adanya sebuah tindakan, maka perencanaan itu pun perlu adanya sebuah perbaikan. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, guru perlu membuat rencana tindakan ataupun rencana perbaikan, khususnya yaitu di dalam rencana perbaikan pembelajaran yang dibuat atas dasar hipotesa yang akan disusun alternatif tindakan. Dalam hal ini adalah hipotesa tindakan, bukan hipotesa statistik, dan akan diukur nanti melalui proses pembelajaran. Untuk mengukur proses pembelajaran, kita akan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama itu adalah instrumen pengamatan yang berkaitan dengan penerapan tindakan atau sebuah metode ataupun sebuah pendekatan ataupun sebuah media, dan itu dipegang oleh observer, bisa menggunakan pengawas, bisa menggunakan kepala sekolah ataupun teman sejawat yang selevel atau satu rumpun bidang studinya. Kemudian yang kedua adalah instrumen pengamatan yang berkaitan dengan kondisi kelas.
Dan ini dipegang oleh seorang guru yang langsung melakukan penelitian secara langsung sebagai partisipan langsung. Kemudian yang ketiga adalah instrumen tindakan yang dapat berupa soal. Nah, instrumen ini adalah untuk mengukur hasil. Sedangkan instrumen yang pertama adalah untuk mengukur proses pembelajaran. Kemudian instrumen kondisi kelas adalah untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, dan instrumen yang ketiga adalah untuk mengukur hasil belajar. Oleh karena itu, kembali kepada perumusan masalah, bahwa rumusan masalah tadi adalah mengandung dua hal, yaitu yang menyatakan proses dan yang menyatakan tindakan. Setelah perencanaan itu direncanakan dengan baik, maka tahap kedua adalah melaksanakan tindakan. Dalam melaksanakan tindakan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menyiapkan pelaksanaan tindakan, yang kedua melaksanakan tindakan. Dalam menyiapkan tindakan kita punya langkah. Yang pertama adalah merencanakan tindakan, kemudian melaksanakan tindakan, kemudian mengumpulkan data, yaitu melalui observasi, melalui wawancara, melalui alat tes atau melalui alat ukur. Kemudian yang keempat adalah melakukan refleksi yang kemudian nanti dianalisis dan diinterpretasi. Kemudian yang kelima, hasil refleksi itu nanti akan muncul penetapan fokus permasalahan yang akan diperbaiki berikutnya, dan yang akhirnya perencanaan ditindaklanjuti. Untuk perencanaan pelaksanaan tindakan itu kita mempunyai dua langkah. Yang pertama adalah menentukan jadwal dan materi pembelajaran apa, pada KD berapa, pada sub materi berapa. Kemudian membuat perangkat pembelajaran, yaitu ada RPP, ada worksheet atau LKS yang dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Apa yang harus dilakukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Itu tergambar di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan kaitannya adalah dengan pendekatan. Apakah menggunakan saintifik, apakah dengan menggunakan pakem atau paikem, ataupun menggunakan pendekatan mikir. Kemudian langkah berikutnya adalah mempersiapkan perangkat-perangkat yang lain. Perencanaan pelaksanaan tindakan di sini adalah bagaimana guru akan merekam proses pembelajaran melalui 3 instrumen itu. Kemudian guru melakukan simulasi pelaksanaan sehingga dapat menumbuhkan atau mempertebal kepercayaan diri dalam pelaksanaan yang sebenarnya. Sehingga guru dalam melakukan proses tindakan kelas itu dia langsung melakukan pembelajaran, tetapi juga dia melakukan penelitian sebagai proses perbaikan pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa itu diharapkan dapat meningkat. Pelaksanaan tindakan itu adalah intinya adalah melaksanakan skenario tindakan, yaitu tindakan perbaikan pembelajaran yang direncanakan pada situasi dan secara aktual maupun faktual. Kemudian yang kedua, itu kegiatan pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi tidak bisa menyimpang dari jadwal yang sudah ditentukan, termasuk materi pada KD maupun submateri mana yang harus diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengamatan. Bagaimana guru dapat melaksanakan pengamatan? Itu adalah melalui proses pembelajaran. Itu pada waktu siswa bekerja atau siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan penugasan yang melalui worksheet yang sudah disiapkan oleh guru tersebut. Dan guru di situ melakukan sebuah pengamatan secara langsung. Kemudian yang berikutnya adalah dalam pengamatan hal-hal yang harus dicatat oleh peneliti atau oleh guru tersebut adalah bagaimana proses dari tindakan itu, kemudian efek-efek dari tindakan, dan lingkungan ataupun hambatan-hambatan yang muncul. Apakah kondisi siswa itu
menggambarkan sebuah metode yang diterapkan ataupun media tergantung pada tindakan guru itu di dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran. Karena perbaikan pembelajaran bisa melalui metode, bisa melalui media. Hasil observasi semuanya dicatat, maka menjadi catatan observasi. Dalam catatan observasi, seorang guru itu memperoleh data yang sifatnya primer dan aktual. Ada data pendukung, yaitu bisa melakukan wawancara atau interview terhadap siswa kaitannya dengan tindakan pembelajaran yang dia terapkan, apakah dia menggunakan metode tertentu maupun media tertentu. Kemudian guru bisa juga memberikan sebuah angket atau alat ukur yang bisa berbentuk macam-macam. Kemudian catatan harian itu penting, apakah itu berbentuk anekdot juga akan mendukung hasil pengumpulan data, ataukah catatan-catatan peristiwa-peristiwa pada waktu kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Dan itu semuanya merupakan data pendukung sebagai data sekunder untuk mendukung data dari hasil observasi. Hasil pengumpulan data atau observasi ini data diperoleh dikelompokkan menjadi dua. Ada data yang bersifat kuantitatif dan ada data yang bersifat kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif itu berupa angka atau skor. Misalkan tadi guru menggunakan angket, maka akan diperoleh data kuantitatif. Kemudian kalau data kualitatif itu bisa diperoleh dari data kuantitatif yang kemudian dipresentasikan, maka akan menjadi data kualitatif dan dinaratifkan. Sedangkan analisis data di sini adalah menyeleksi data dari hasil observasi, dari hasil wawancara, kemudian dari angket atau alat tes, dan dari catatan-catatan yang bersifat harian atau yang bersifat insidental. Dan data itu kemudian diolah. Apakah diolah? Kalau diperoleh melalui angket berarti diolah secara statistik sederhana. Kemudian dideskripsikan, maka akan menjadi data kualitatif. Jadi dalam analisis data itu menggunakan dua hal. Analisis data yang bersifat kuantitatif dan yang satu analisis data yang bersifat kualitatif. Nah, berdasarkan hasil analisis dilakukan refleksi, yaitu sebuah renungan atau untuk mengingat kembali apa yang telah dikerjakan. Keberhasilannya itu seberapa persen, mengapa berhasil atau hambatan-hambatan apa yang mengganggu ketidakberhasilan itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil refleksi, guru melakukan perencanaan tindak lanjut yang dapat berupa revisi dari rencana lama atau baru sama sekali. Namun tidak merubah metode ataupun media ataupun tindakan yang sudah ditentukan. Jadi yang dirubah adalah bagaimana pendekatannya, bagaimana kegiatan siswanya tanpa merubah tindakannya. Setelah itu kita lakukan refleksi, yaitu bagaimana data itu diperoleh sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan tersebut. Dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan, dengan kata lain bahwa refleksi merupakan kajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Karena dalam siklus PTK itu minimal 2 siklus. Dalam setiap tindakan itu pasti ada refleksi. Jadi refleksi tidak dilakukan dalam satu kali, tapi dalam satu siklus itu 2 kali pertemuan, maka terjadi ada sebuah refleksi. Nah, kegiatan refleksi meliputi pertama sebuah analisis, kemudian sintesis,
kemudian penafsiran atau penginterpretasian data yang kemudian dijelaskan dan disimpulkan. Hasil dari refleksi diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan berikutnya yang berdampak pada peningkatan keberhasilan atau hasil prestasi siswa. Hasil refleksi itu digunakan untuk menetapkan langkah berikutnya dan untuk upaya mencapai tujuan PTK itu sendiri, dan tentunya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran maupun keberhasilan siswa itu sendiri. Demikian Sobat Pelatihan tentang langkah-langkah PTK yang membahas tentang rancangan PTK. Untuk pertemuan kali ini semoga hal yang sedikit bisa bermanfaat bagi Sobat Pelatihan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.